Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang kecepatan. Disimak baik-baik ya video berikut. Sudah siap untuk belajar? Mohon diperhatikan dengan teliti ya. Hari ini yang kita bahas adalah kecepatan, jarak, dan waktu. Kita akan membahas rumus segitiga Jokowi ya, bukan Pak Jokowi presiden kita, tetapi singkatan dari kecepatan, jarak, dan waktu untuk mempermudah pemahaman kalian dalam menghafalkan rumus kecepatan. Perhatikan segitiga Jokowi berikut. Di sini ada J, ada K, dan ada W. Apa itu J? J itu adalah jarak. Adapun satuan jarak adalah kilometer, meter, sentimeter. Kemudian di sini ada K. K untuk kecepatan. Adapun satuan kecepatan adalah kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Yang terakhir adalah W. W untuk waktu. Adapun satuan waktu yang sudah kita pelajari yakni jam, menit, dan detik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rumus satu persatu untuk mencari kecepatan, jarak, maupun waktu. Perhatikan segitiga berikut. Rumus mencari jarak. Ingat ya, di sini sudah Ibu beri tanda. Apabila atas dan bawah, J dengan K atau J dengan W, maka dibagi. Dan apabila sejajar seperti K dan W, maka harus dikali. Nah, sampai di sini paham? Oke, kita coba. Mencari jarak, berarti J kita tutup. Tersisa K dan W. Artinya apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Rumus berikutnya, mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup. Tinggal J dan W. Atas bawah, ingat atas bawah berarti dibagi. Berarti rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berikutnya adalah mencari waktu. Berarti W kita tutup. Tersisa J dan K. Atas bawah. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Mudah bukan? Perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah tabel, di sini diketahui jarak tempuh 90 km dengan waktu tempuh 3 jam. Kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatannya, berapa kilometer per jam. Nah, ingat kembali rumus dari kecepatan, yakni kita tutup K. Berarti masih tersisa di sini J di atas, W di bawah. J dibagi W, kita tulis. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya kita tulis 90 km dibagi 3 jam. Yakni hasilnya adalah 30 km per jam. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Diketahui waktu tempuh 15 menit dengan kecepatan 20 meter per menit. Berapakah jarak tempuhnya? Begitu kan ya arti dari tabel ini? Maka langsung kita lihat rumusnya untuk mencari jarak. Untuk mencari jarak, kita tutup J-nya, berarti tinggal yang sejajar. Ingat kalau sejajar berarti harus dikali. Ya, benar. Tulis rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian masukkan kecepatannya 20 meter per menit dikali 15 menit waktu tempuhnya. Setelah kalian hitung, hasilnya adalah 300 meter. Perhatikan contoh berikutnya. Diketahui jarak tempuh 128 km dengan kecepatan 32 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya berapa jam. Nah, ya,
Ingat, mencari waktu yakni W-nya kita tutup. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kita tulis 128 km dibagi 32 km per jam. Hasilnya adalah 4 jam. Jadi waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Berikutnya kita akan mempelajari satuan kecepatan. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Perhatikan contoh berikut. 24 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Langkahnya adalah kita rubah kilometer menjadi meter. Ingat yang sudah kalian pelajari. Kilo ke meter berarti turun 3 tingkat. Artinya dikali 1000. 24 dikali 1000 meter. Kemudian jam ke menit. Jam ke menit ada 60 menit 1 jamnya. Berarti kita kalikan 1 dikali 60 menit. Kemudian kita cari hasilnya, yakni 24.000 meter per 60 menit. Kemudian kita sederhanakan menjadi 400 meter per menit. Perhatikan contoh berikutnya, contoh nomor 2. 5 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Ya, kita rubah dulu meter ke jam. Maaf, meter ke kilometer, yakni 5 dibagi 1000 kilometer. Kemudian tanda bagi per, kemudian jamnya yang kita rubah, detik per jam, yakni 1 per 3600 detik per jam ya, 1 jam 3600. Kemudian kita selesaikan, di sini ada pembagian pecahan, berarti harus kita selesaikan dengan cara perkalian. Kita tulis di sini 5 per 1000 km dikali, ingat rumus perkalian, pembagian, kemudian dirubah ke perkalian, berarti bilangan yang kedua harus kita balik, yakni 3600 per 1. Kita cari hasilnya, yakni 18.000 per 1000 km per jam. Kita sederhanakan menjadi 18 km per jam. Berikutnya, kerjakan latihan soal berikut ya. Tidak banyak soalnya, hanya ada 2, tapi kerjakan dengan maksimal dan usahakan hasilnya dihitung dengan teliti. Yang pertama, lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Diketahui waktu tempuh dan kecepatannya. Kemudian kalian cari jarak tempuhnya. Ingat rumusnya tadi ya. Oke, kemudian yang kedua, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 24 meter per menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Ingat, hitung dengan teliti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.